Hai para colikiawan dan umat mager, selamat datang kembali di channel gue. Dan seperti yang bisa kalian lihat, dengan berbagai pertimbangan yang sudah gue pikirkan secara matang dan terarah, channel Anime Picisan akan berganti nama menjadi Valhalla Hills Eternal, sebab beberapa alasan seperti kepentingan brand di masa depan nantinya. Kembali ke inti video ini, kali ini ku akan membahas film Sword Art Online Progressive Hoshinaki no Aria rilis tahun 2021 yang menceritakan POV atau sudut pandang dari Asuna ketika pertama kali petaka game ini terjadi. So, bagi yang sudah siap, dipersilahkan mencari tempat rebahan yang enak guna mendukung kenyamanan kalian saat menyimak video ini. Namun sebelum itu, seperti biasa, mari kita menuju dulu ke intro yang berikut ini. Berlatar belakang di Jepang tahun 2022, saat game virtual reality semakin berkembang hingga bisa bermain di alam bawah sadar manusia. Terdapat sebuah game yang sedang melakukan masa percobaan atau masa dalam konsep beta, di mana beberapa pro player diundang untuk mencoba game yang akan rilis bernama Sword Art Online. Saat beberapa pro player mulai terdesak menghadapi bos terakhir, muncul sesosok pria misterius yang langsung melibas habis sang bos terakhir tersebut. Adegan pun berpindah, memperlihatkan kehidupan seorang putri dari keluarga konglomerat bernama Asuna Yuki, anak dari seorang pengusaha kaya yang juga menaungi pembuatan game Sword Art Online ini. Di sini kita akan diperlihatkan kehidupan Asuna yang anggun dan penurut, yang juga tampil sempurna dan selalu mengikuti tata krama layaknya orang kaya pada umumnya. Di sekolah pun, ia juga memiliki banyak teman dan memiliki catatan akademik di atas rata-rata. Kendati demikian, meski nilai akademiknya terbilang baik, Asuna tetap tidak bisa mengalahkan salah satu murid yang memiliki ranking pertama bernama Misumi Tozawa. Hal yang tidak diketahui teman-teman Asuna adalah, ternyata Misumi merupakan teman mabar Asuna ketika sedang ingin bermain game untuk mengisi waktu luang mereka. Misumi kemudian menceritakan sebuah game berteknologi tinggi yang dapat bermain seperti game VR bernama Sword Art Online. Ini merupakan sebuah game virtual reality pertama yang menerapkan permainan game MMORPG di bawah alam bawah sadar manusia menggunakan satu alat bernama Nerve Gear. Sayangnya, Asuna tidak bisa mengikuti game yang sangat greget ini sebelum mengikuti ujian masuk SMA. Setibanya di rumah, rupanya Asuna menemukan satu set Nerve Gear beserta kaset Sword Art Online yang ada di kamar kakaknya. Tanpa basa-basi, ia langsung mencoba gamenya sekaligus membuat identitas dan karakternya di dalam game. Setelah berhasil login ke dalam game, Asuna langsung mencari Misumi dengan bantuan AI yang ada di hadapannya. Bete melihat kegaduhan yang diperbuat temannya, seorang pria parubaya langsung menghampiri Asuna yang ternyata itu adalah Misumi dengan perawakan laki-laki tinggi besar yang juga merupakan peserta beta tester waktu itu. Usai berkeliling dan membeli senjata, Asuna berencana log out, sedangkan Misumi akan tetap di dalam game untuk beberapa jam ke depan. Namun ketika menekan tombol pengaturan, fitur log out yang seharusnya ada di menu utama menghilang, yang seketika itu juga mereka diteleport paksa untuk mendengarkan pesan terakhir dari Guild Master atau GM. Di dalam pesan tersebut, dijelaskan bahwa seluruh player tidak akan bisa keluar sebelum mengalahkan bos terakhir di lantai 100. Mereka yang memaksa melepas Nerve Gear di dunia nyata akan menyebabkan kematian bagi penggunanya karena efek yang dipancarkan oleh gelombang microwave mengakibatkan hancurnya sel-sel otak secara permanen. Mereka yang mati di dalam game juga tidak bisa kembali ke dunia nyata karena tetap akan tertahan di dalam game hingga misi memburu bos terakhir berakhir. Terakhir, Guildmaster juga mengubah seluruh karakter buatan mereka menjadi karakter asli di dunia nyata. Di saat orang-orang sedang panik,
Misumi menuntun Asuna untuk memburu monster-monster yang ada di sekeliling kota awal, guna menaikkan level mereka agar dapat bertahan hidup di game ini hingga akhir. Saat pertama kali mencoba, Asuna merasa takut karena bisa saja nyawanya tidak akan terselamatkan. Namun Misumi berhasil meyakinkan Asuna dengan berjanji akan selalu menjaganya dari mara bahaya. Seiring berjalannya waktu, mereka perlahan tumbuh dan berkembang hingga level mereka cukup untuk bertahan hidup di lantai 1. Ketika sedang beristirahat, nampak Asuna yang sedang menata rambut Misumi seperti yang pernah Misumi lakukan sebelumnya. Dan di sini kita bisa lihat kedekatan antar dua sahabat ini yang sangat erat. Esok harinya, mereka berencana berburu di daerah lereng gunung, tempat di mana monster kantung semar muncul, yang dimana Misumi memperingatkan Asuna berkali-kali agar jangan menyerang monster yang memiliki buah di atas kepalanya. Memulai perburuan mereka, Misumi berniat memburu seekor monster langka yang tiba-tiba saja muncul di depannya, hingga membuat mereka terpisah cukup jauh. Hendak menyelesaikan perburuannya, Asuna tidak sengaja menyerang seekor monster dengan buah yang ada di kepalanya, hingga mengakibatkan aktifnya jebakan monster di hutan tersebut. Takut mengambil risiko yang mungkin membuat nyawanya hilang, Misumi tanpa ragu langsung anjing! Tanpa rasa bersalah, Misumi langsung membuang harga diri dan martabatnya dengan meninggalkan Asuna yang sedang sekarat di atas gunung. Mengetahui hal ini, Asuna hanya bisa berpasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun tiba-tiba, tanpa ia sadari, muncul seorang pemuda sederhana dan baik hati bernama Kirigaya Kazutot, yang kelak akan menjadi cikal bakal berdirinya karakter fuckboy bergenre isekai harem. Usai selamat dari kematiannya di hari itu, Asuna tiba-tiba saja menemukan tombol logout dan langsung keluar dari game tersebut. Setelah berhasil kembali ke dunia nyata, Asuna langsung disambut keluarganya yang berubah drastis menjadi harmonis dan penuh humor. Namun, baru saja ingin menikmati momen langka tersebut, dirinya dikejutkan dengan munculnya Misumi dan latar rumahnya yang berubah menjadi kosong, yang ternyata itu semua hanyalah mimpi di dalam mimpinya Asuna. Sadar sudah menerima keadaan hidupnya, kini Asuna melangkah maju untuk dirinya sendiri dan bertarung untuk dirinya sendiri. Dengan kondisi kelelahan, Asuna sekali lagi ditolong oleh Kirito, sekaligus mengajaknya ke salah satu pertemuan yang akan membahas strategi untuk menaklukkan bos di lantai 1. Tibalah mereka di pertemuan tersebut, dan nampak pertemuan itu berjalan sedikit alot karena ada seorang badut yang protes terkait keikutsertaan player beta tester yang mungkin saja bergabung dalam kelompok tersebut, yang kemudian protesnya diprotes balik oleh Egil, si penempas senjata, sehingga badut tersebut mengakhiri protesnya. Usai pertemuan tersebut, Kirito menemani Asuna yang terlihat menyendiri dan dengan jelas menjauhi kerumunan. Dari sinilah terungkap fakta bahwa sahabat yang meninggalkannya saat berburu monster ternyata ikut serta dalam kelompok perburuan bos yang akan diadakan esok hari. Kirito kemudian memberitahu Asuna bahwa jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan untuk menilai sifat seseorang, karena lebih tepat menilainya berdasarkan dari sikap kesehariannya daripada hanya menilainya dari satu sikap saja yang membuatnya salah menilai. Esok pun tiba dan perburuan bos lantai 1 pun dimulai. Dan dengan strategi yang sudah mereka susun di awal pertemuan, rupanya dapat membuahkan hasil yang manis hingga membuat bos terakhir terpojok dan sekarat. Tapi tiba-tiba, anjing! Dengan jumlah darah yang sudah minus itu, rupanya mengaktifkan serangan combo yang begitu brutal dan menyakitkan sehingga menghabisi komandan dari kelompok party tersebut. Melihat Misumi yang terpojok, Asuna tanpa pikir panjang langsung menolongnya dan bersama player yang tersisa mengalahkan bos terakhir yang sudah tidak memiliki trik lagi. Usai keberhasilan tersebut, rupanya sang badut melanjutkan ocehannya dengan memprovokasi player yang tersisa untuk menyalahkan kematian komandan mereka karena informasi palsu yang diberikan player beta tester tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Pada momen itulah, Kirito mengorbankan dirinya sendiri dengan menerima julukan sebagai seorang beater, seorang player yang lebih buruk dari player beta tester, sehingga player yang tersisa di tempat tersebut hanya akan membenci Kirito seorang. Dengan dikalahkannya bos lantai pertama, Kirito langsung membuka gerbang lantai kedua, di mana monster di lantai ini jauh lebih kuat dan lebih variatif dari yang sebelumnya.
Usai membuka gerbang di lantai kedua, ternyata Asuna mengikuti Kirito untuk bersama-sama menjelajahi lantai yang baru tersebut. Dan film pun tamat. Itulah tadi review singkat dari film Sword Art Online Progressive Hoshinaki no Aria yang menceritakan sudut pandang atau versi cerita dari Asuna saat ia terjebak di dalam game Sword Art Online. Pesan yang bisa gue sampaikan setelah menonton film ini adalah, terkadang kita harus mencari sudut pandang yang lain saat menilai seseorang. Karena hanya dengan satu sudut pandang saja, belum tentu bisa menilai seseorang secara baik dari sifat seseorang tersebut. Terima kasih yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan tombol subscribe bila kalian menyukai video ini. Terakhir, gue Falahils, sampai jumpa lagi di pertemuan kita yang berikutnya. Have a nice day.